Halo semuanya, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Sandrika dengan NIM 56 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Di video kali ini kita akan membahas seputar mobile computing, sistem as a service, dan juga infrastruktur as a service untuk memenuhi tugas pengenalan teknologi informasi. Yang pertama, kita akan membahas mobile computing. Mobile computing adalah sebuah desain transmisi data, suara, informasi media seperti video tanpa menggunakan media perambat fisik atau kabel, terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio. Perangkat seluler juga dapat terhubung dengan memanfaatkan konektivitas tanpa kabel pada perangkat, yaitu melalui akses Wi-Fi. Kemudian cara kerja mobile computing sendiri adalah ia menyatukan seluruh sumber daya TI ke dalam sekumpulan layanan yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan komputing perusahaan. Lalu infrastruktur mobile computing secara kontinu menganalisa permintaan terhadap sumber daya dan mengatur supply untuk disesuaikan terhadap permintaan tersebut. Nah, di mana datanya disimpan itu tidak penting dan tidak perlu dipikirkan sebenarnya. Mobile computing itu bertujuan menciptakan keseimbangan antara pengaturan supply, sumber daya, dan kontrol yang fleksibel. Kemudian peranannya apa sih? Nah, dilihat dari kita yang saat ini itu, kita adalah manusia dinamis yang senantiasa bergerak dan berkembang dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, sehingga membutuhkan suatu device yang mampu mengikuti pergerakan setiap manusia. Nah, bergerak di sini itu dilihat dari dua sisi, yaitu orang dan device, atau dapat disebut juga dengan sebuah komputasi menggunakan teknologi yang tidak terhubung secara fisik atau dalam jarak jauh atau lingkungan mobile, atau bisa disebut non-static. Alasannya adalah yang pertama, mobile computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Yang kedua, merupakan kemajuan teknologi komputer, sering disebut sebagai mobile computer atau portable computer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel. Nah, itu bisa kita sebut dengan netcable. Yang ketiga adalah merupakan sekumpulan peralatan hardware, data, dan perangkat lunak aplikasi yang bermobilisasi atau berpindah lokasi. Dan yang keempat, yaitu merupakan kelas tertentu dari sistem terdistribusi, di mana beberapa node dapat melepaskan diri dari operasi terdistribusi, bergerak bebas, dan melakukan koneksi kembali pada jaringan yang berbeda. Yang kedua ada sistem as a service. Nah, sistem as a service ini adalah sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras, karena berada pada server yang berbasis cloud, sehingga tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaruan sistem. Untuk mengakses dan menggunakannya sendiri, yaitu yang kita butuhkan hanyalah internet. Penyedia layanan juga sudah menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga sebagai pengguna, user bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi atau membeli lisensi yang relatif mahal. Cara kerja sistem as service ini bekerja itu melalui pengiriman code. Kemudian penyedia aplikasi akan menghost aplikasi dan data-data yang terkait menggunakan server, database, jaringan, dan sumber daya komputasinya sendiri, atau menggunakan pihak ketiga dengan sistem kontrak. Nah, aplikasi ini nantinya akan dapat diakses perangkat apapun dengan koneksi internet. Sistem as service ini biasanya diakses melalui web browser. Peranannya apa sih? Nah, teknologi ini itu berperan untuk menyediakan layanan ke perangkat lunak melalui internet agar bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang terakhir ada infrastruktur as a service. Nah, ini adalah sebuah perangkat hardware komputer yang merupakan virtualisasi. Infrastruktur as a service dikelola dengan jaringan internet
yang di dalamnya terdapat elemen-elemen seperti bandwidth, IP address, serta keamanan dalam ruang lingkup satu layanan EIIS ini. Nah, EIIS sendiri adalah sebuah infrastruktur dari cloud computing. Cara kerjanya bagaimana sih? Nah, cara kerja dari infrastruktur as a service sendiri itu seperti komputer biasanya, hanya saja tidak dapat melihat secara fisik, hanya bisa mengoperasikannya lewat layanan pengendali yang disediakan oleh perusahaan penyedia. Ketika seseorang pertama kali menyewa, maka yang user lihat hanya menu yang menampilkan spesifikasi komputer yang disewa. Selanjutnya, user harus menginstal sistem operasi yang diinginkan. Nah, untuk sistem operasi yang diinginkan itu bebas ya, seperti bisa Linux atau dan sebagainya. Nah, peranannya apa sih? Peranannya yang pertama adalah pengembangan sistem atau aplikasi. Yang kedua sebagai penyimpan sekaligus backup data. Berikutnya, melakukan analisis terhadap big data dan yang terakhir sebagai tempat terbaik untuk developer web aplikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah tutur kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.